Businessman Opinion. Mitra bisnis, MPR kembali menggaungkan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau yang zaman Orde Baru disebut GBHN. Tujuannya adalah sebagai haluan negara yang harus dipatuhi pemerintahan periode berikutnya untuk meneruskan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Nantinya apabila PPHN disepakati seluruh komponen di MPR, maka calon presiden, calon gubernur, dan calon bupati atau wali kota tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi pembangunan lantaran harus mengikuti apa yang digariskan oleh PPHN itu. Apa komentar Anda mengenai pembentukan pokok-pokok haluan negara ini? Businessman Opinion 6339160. Iya, saya pikir PPHN ini penting ya. Apalagi kalau era Jokowi kan sudah berakhir tahun 2024. Jadi untuk pemimpin yang akan datang, yang akan menggantikan Pak Jokowi ini harus sebisa mungkin arah yang sama gitu. Seperti misalnya visi misi pemindahan ibu kota negara IKN itu kan harus dilanjutkan ya. Jadi investmentnya nggak mubazir yang sekarang sudah berlangsung di Kalimantan. Kalau ada PPHN ini, jadi pemimpin yang akan datang tidak bisa semudah itu membatalkan rencana IKN ini. Seperti itu salah satunya ya. Rekonstruksi di seluruh Indonesia dari Papua sampai dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita lihat dari sejarahnya negara kita, pokok-pokok haluan negara sudah dipakai oleh presiden-presiden terdahulu, tapi presiden-presiden berikutnya tidak memakainya. Sekarang kita perhatikan, tujuan kita bernegara itu adalah untuk mencapai apa yang cita-cita proklamasi atau yang diceritakan dalam proklamasi, yaitu ada di pembukaan Undang-Undang 1945 di amandemen 4 kali, di mana salah satu antara lain adalah yang pertama, penegakan hukum diterima rakyat semuanya adil, semua lapisan rakyat, jangan hanya tajam ke bawah tapi tebal ke atas seperti yang terjadi selama ini di negara kita. Dan juga mayoritas rakyat harus sejahtera, itu yang kedua. Yang ketiga, politiknya juga harus jujur, dengan curang-curang settingan untuk jabatan dan lain-lain. Dan pokok-pokok negara seharusnya membantu rakyat Indonesia mencapai cita-cita proklamasi itu. Akan tetapi selama ini hanya sebuah teori dijalankannya kemungkinannya, jadi tidak tercapai cita-cita proklamasi, prakteknya beda lagi gitu loh. Kita dulu, zaman kita waktu sekolah, kita ada yang namanya GBHN, garis besar haluan negara. Saya kira anak-anak muda sekarang nggak paham, bahkan mungkin nggak pernah dengar itu. Lantas sekarang setelah itu berlalu nggak gitu kedengaran lagi itu, terutama zaman-zaman Presiden Soeharto ya. Lantas sekarang ada yang disebut mulai dicoba diangkat PPHN, pokok-pokok haluan negara. Pertama, saya ingin menanggapi bahwasannya ini, apakah ini karena MPR merasa selama ini belum ada sesuatu yang dilakukan sehingga terlontarlah pemikiran yang seperti ini, atau benar-benar untuk menjadi satu dasar, kerangka dasar prinsip kehidupan kita bernegara. Sebab kalaupun ini mau dilakukan, situasi atau saat-saat sekarang itu sangat berbeda dengan dulu. Sekarang ini sangat dinamis, segala sesuatu begitu cepat berubah. Kalaupun diletakkan dalam bentuk pokok-pokok haluan negara, harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi saat ini sebagai dasarnya. Jangan sampai kita berbicara mengenai undang-undang dasar pun bisa diamandemen. Jadi saya secara prinsip melihat ini adalah hal yang baik, tetapi penerapannya itu harus benar-benar dikoordinasikan dari masukan semua elemen masyarakat. Setuju ya, selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi yang saya juga hype itu kalau bisa otonomi daerah juga dibatasi itu. Karena wali kota atau gubernur itu kadang-kadang sejak ada otonomi daerah ini sewenang-wenang gitu. Kalau bisa kembali ke zaman ya Pak Haito sama Bung Karno lah. Gak usah pakai otonomi daerah segala. Jadi nggak apa tuh wali kota gubernur nggak ngelawan sama presiden. Itu aja, terima kasih. Boleh aja kalau diganti, tetapi dulu tuh belum pernah ada yang mau membangun jalan tol ke arah Papua. Di situ menghasilkan penghasilan yang banyak.
ada uranium, ada emasnya. Nah, ketika Presiden ini Jokowi yang memegang itu dibangun semua rakyat itu jadi nggak kesusahan, beras jadi murah, BBM-nya jadi murah. Kalau memang diganti baru harus dilihat benar nggak tujuannya, jangan udah ganti udah berapa puluh tahun kemudian dari 45 sampai sekarang baru terbangun tuh jalan tolnya dari itu ke arah Papua itu. Saya kira itu lebih bagus begitu ya. Jadi Indonesia mempunyai plannya buat ke depan. Karena presiden itu kan tahun sejak demokrasi ini hanya terbatas 5 tahun. Takutnya mereka tidak bisa berbuat banyak. Daripada nggak menentu, lebih baik plan itu dijalanin aja. Jadi setiap pemerintahan bisa meneruskan planning itu. Ya kira-kira gitu. Itu harus benar dirumuskan matang-matang agar tiap pergantian pemimpin itu bisa berkelanjutan. Dimana kalau tanpa ada aturan seperti itu, masing-masing pemimpin hanya periode 5 tahun belum tercapai, ganti lagi aturan, ganti lagi periode, ganti lagi aturan. Ya gimana mau bangsa ini mau maju dan berkembang kalau misalkan tiap pemimpin itu berbeda-beda aturan, bahkan sudah aturannya sudah bagus, pemimpinnya itu tidak meneruskan gitu, karena ya ke egoisan pemimpin tersebut. Padahal aturan tersebut sudah bagus gitu, kalau apa salahnya untuk dilanjuti. Saya sangat setuju sebagai warga negara mengenai PPHN, jadi pokok-pokok haluan negara, agar masing-masing pemimpin daerah atau presiden dan jajarannya itu tidak menentukan visi misi sendiri, tapi sudah ada garis-garis besar 5 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, sehingga semuanya itu fokus menuju atau merealisasi semua yang sudah digariskan. Dia dalam bernegara yang memang begitu ada haluannya yang digunakan seluruh pemimpin bangsa ini. Kalau jalan sendiri-sendiri, nanti beda kepemimpinan, pokoknya mana yang mau bagus nggak bagus diganti gitu, kan kacau kalau begitu. Tetapi untuk perumusannya harus melibatkan ahli-ahli, karena kan sekarang itu dinamis perkembangan dunia, sehingga apa yang menjadikan haluan itu juga benar-benar nanti jangan sampai halu itu dalam artian nggak ngikutin perkembangan zaman, karena itu kan berpengaruh ke penganggaran, pengaruh ke pembangunan mana yang dulu segala macam. Itu sebaiknya segera dan melibatkan ahli-ahli, biarkanlah MPR nanti tinggal tanda tangan lah ahli-ahli yang biar yang kerja gitu. Memang dulu itu bagus GBHN itu ya, jadi setiap pemerintahan mereka udah ada ke depan itu rencana-rencana ke depannya untuk apa-apa yang dikerjakan, apa yang perlu dibangun, apa rakyat yang harus diinikan, rencana semuanya. Kalau sekarang kapan inget jalan, jadi nggak terencana semuanya di otaknya itu, jadi sampai detik ini ya lihatlah kehancuran kita ini. Ya harus memang MPR kembali lagi lah. Jadi setiap nggak usah jauh-jauh, kita di perusahaan aja saja setiap akhir tahun aja kita ada rencana-rencana ke depan ya. Ini apalagi negara yang tidak ada di audit, tidak ada apa, kapan mau mereka suka jalan-jalan aja ya, tunggulah. Jadi kalau nggak ada perencanaan gitu, setiap ganti presiden ya rusak negara ini. Contoh aja sekarang kita kelihatan kebusukan semuanya ini, raja-raja kecil bermain semuanya. Siapapun yang menjadi presiden, mereka udah punya planning ke depan itu. Nggak ada rencana-rencana rusak kayak begini. Ini cara paling bagus. Seperti sekarang kan masing-masing pejabat daerah, seperti kata bahasa kasar saya ada jidatnya. Contoh DKI kan, jadi nggak ada kompakan, jadi uang dibuang sia-sia, nggak tahu kemana, nggak tepat sasaran, cuma atau dikorupsi atau apa. Kita lihat deh seperti bahasa Tiongkok ya begitu caranya. Kita belajar yang bagus lah negara lain, ya nggak, supaya bangsa kita bisa maju. Sudah 70 tahun merdeka masih begitu aja jadi bangkrut. Kita ya kasihan bangsa kita kan, so negara kita negara kaya. Kenapa kalah sama bangsa lain? Setuju sekali, memang menjalankan negara ini harusnya punya satu rencana jangka panjang sehingga pembangunannya bisa terarah. Kita lihat seperti zamannya Pak Harto dulu, sebetulnya sampai dengan Pelita 2, 3 itu masih bagus karena terarah ya.
setelahnya itu yang kurang baik, itu pun hanya karena setelah anak-anaknya masuk politik ya. Tapi kita harus akui di awal-awal sangat bagus, sangat terarah. Nah, sehingga pembangunannya bisa berkelanjutan dan benar-benar untuk rakyat. Dan tidak ada lagi hal-hal yang kejutan, misalnya dengan tiba-tiba ide bangun ibu kota negara yang entah kapan studi bandingnya tidak pernah tahu, kepentingannya apa juga tidak tahu, tiba-tiba sudah ada. Bahkan mau dipaksakan di saat susah seperti sekarang, no? Bagus, karena idenya untuk membuat parameter supaya kepala daerah maupun pemerintahan pusat, presiden atau segala macamnya bergeraknya lurus, dalam arti kata mencos inilah seperti itu. Dengan cuman balik lagi ini kayak dilematisnya gini, dibuat seperti itu, yang ada sisi kepala negara ataupun dari gubernur apapun ini, dia akan bergeraknya tenang, udah ada penyaluran, dia nggak berpikir nih. Cuman yang untuk seperti yang nanti kata, aku walaupun ide juga ada kok, tinggal jalanin doang, takkan-takkan kayak aku dicocok hidungnya gitu. Nah, tapi balik lagi nih, parameter itu dibuat, harusnya pemerintah dibuat juga aturan mainnya bahwa kepala negara harus kreatif ataupun gubernur harus kreatif gimana caranya menjalankan ide tersebut kalau negara itu jadi maksimal gitu loh. Kadang-kadang kalau negara itu sudah dibuat tapi nggak maksimal gitu loh. Itu yang terjadi selama ini gitu kan. Kayak kita kerja di perusahaan swasta deh, visi-misinya ada gitu kan. Tapi kita yang bawahan ini gimana memproduksikan pemerintahan dari visi-misi tadi menjadi sukses gitu loh, jadi berhasil gitu loh. Itu sih saya, terima kasih. Menurut saya apapun itu namanya, garis besar haluan negara, pokok-pokok haluan negara, itu hanya suatu konsep ya. Jadi di pemerintahan sekarang aku lihat sudah bagus. Kenapa? Karena tidak penuh dengan teori dan kebohongan, namun lebih mempraktekkan yang konkret. Jadi kalau tadi aku dengar ada opini yang pertama dan kedua itu saya lupa, mengatakan bahwa GBHN bagus skala besar. Kita tahu itu di tahun 70-an mulai bergulir. Saat itu saya sendiri masih SD, masih gampang dibohongin. Begitupun banyak orang ya kan. Itu cuma satu konspirasi yang besar yang kita nikmatin sekarang, yang hancur lebur berantakan, yang ditata kembali oleh pemerintahan sekarang dipimpin oleh Pak Jokowi. Jadi sebenarnya gampang sekali kalau saya lihat Pak Jokowi memimpin negara sekarang ini dengan konsep vertikal dan horizontal. Sebenarnya itu saja, dan konkretnya adalah bagaimana mengimplementasikan semua itu dalam satu pengawasan yang digitali. Kita lihat bahwa penerimaan negara ini sekian besar sudah teramankan dengan konsep e-billing, dengan konsep e-payment, dan bahkan di daerah-daerah duit terkumpul banyak. Mereka juga menggunakannya takut kalau tidak benar. Karena apa? Karena harus terstruktur, konstruksinya jelas. Jadi menurut saya, apapun itu konsep, yang penting implementasi. Ya, RAPBN udah bagus, APBN udah bagus, RAPBN udah bagus. Jadi tinggal bagaimana pengawasannya, dan pengawasan itu sendiri harus terdigitalisasi. Saya pikir PPHN itu bukan sesuatu yang urgent ya, karena kan di setiap di kita punya Bappenas, di mana di situ juga sudah dirumuskan rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, dan itu juga dirincikan ke level provinsi dan kota madya. Cuman memang kadang-kadang kepala daerah yang wawasannya terbatas itu malah sudah ada RPJM, RPJP, dia bikin lagi visi misi yang lebih punya nilai marketing lah buat audiensnya. Justru pertanyaannya adalah bagaimana MPR mencari peran-peran yang lebih substantif di tengah kehidupan masyarakat. Memang membuat perundangan salah satunya, tetapi perundang-undangan yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat. Jangan perundang-undangan yang sifatnya sangat makro, bahkan bisa berkesan tumpang tindih atas tata aturan yang udah ada sekarang seperti Bappenas, kemudian di masing-masing kementerian juga udah ada rencana jangka panjangnya. Jadi jangan tumpang tindih.
Jangan sampai GBHN itu kayak hanya karena MPR bingung nih mau apa lagi eksistensinya di tengah Indonesia, bikin kegiatan-kegiatan yang nanti bikin anggaran lagi mungkin berapa ratus miliar untuk bikin PPHN ini gitu. Jadi lebih bagus kan sekian ratus miliar itu untuk subsidi solar sama BBM, jelas menghadirkan negara di meja makan dan di dapur rakyat gitu. Untuk saat ini lebih dilakukan dengan kepengawasan ya. Karena undang-undang udah banyak sekali dibuat. Tapi saya lihat banyak pemerintahan daerah bikin kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Dan itu nggak ada sanksi. Nah, yang pengawasan itu harus tekankan gitu. Jadi ada bikin peraturan buat sesuai dengan undang-undang di atasnya gitu. Nah itu harus ditekankan menurut saya supaya sinkron gitu. Kalau nggak ada pengawasannya percuma undang-undang itu untuk juga akhirnya ya dengan buat tempat aja gitu. Terima kasih. Iya, saya sebagai warga negara Indonesia sangat setuju kita kembali pada adanya GBHN. Alasannya karena saya lihat sekarang setiap calon-calon kepala daerah maupun pemimpin ataupun presiden itu mempunyai visi sendiri-sendiri. Dan apabila dia sudah selesai nanti menjabat, ada kepala daerah baru atau presiden baru, dia akan membuat lagi. Jadi kita bingung kemana nanti arahnya pembangunan kita. Jadi kalau memang bisa diusahakan, itu GBHN itu sangat bagus sekali untuk negara Republik Indonesia karena bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Penjabarannya nanti mungkin bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Masalahnya itu nanti kalau yang dipilih itu nggak bisa menjalankan GBHN itu, sanksinya itu bagaimana? Masa itu kan dipilih rakyat. Karena selama ini nih, saya kan udah pengalaman presiden berapa kali tuh, gubernur juga berapa kali. Itu banyak gubernur nggak bisa ngapa-ngapain, padahal program menjadikan Jakarta bebas banjir, bebas macet itu udah diatur, udah ada jalannya, udah ada blueprintnya. Tapi ya tetap aja gubernurnya itu kerjanya ngaco. Terima kasih. Menurut saya itu sangat baik sekali ya, ada PPHN itu karena itu kan ada asalnya untuk menjamin ya keberlangsungan pembangunan ya, dan juga menjamin kepastian hukum. Jadi jangan sampai investor atau baik dalam negeri atau luar negeri itu menjadi tidak pasti, jadi sehingga menyebabkan mereka tidak jadi menanamkan modalnya karena tidak ada kepastian. Contohnya misalnya pembangunan ibu kota baru atau pembangunan kereta api cepat dan lain-lain sebagainya itu yang untuk mempercepat pembangunan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Anto Wijaya.